percaya saat berkat Tuhan mengalir, saudara nggak malu-malu nyanyi bagi Tuhan, amin. Siap berikan suara yang terbaik bagi Tuhan, amin. GPP yang siap katakan amin. Katakan amin. Yuk semua tepuk tangan, semua. Semua tepuk tangan atas kepala, come on semua. Mari umat yang diberkati Tuhan, mari dengan suara mengatakan one, two. Tuhan, mari tepuk tangannya semua. Shalom, selamat malam. Sampai bertemu kembali bersama kami Amazing Ministry pada program Cakap-Cakap dengan Tuhan. Malam hari ini kita akan masuk kepada acara Cakap-Cakap tentang Tuhan di Amazing Ministry. Sebelum kita masuk kepada acara Cakap-Cakap, mari kita semua terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami akan sharing firman-Mu di Amazing Ministry melalui tayangan siaran Cakap-Cakap tentang Tuhan. Biarlah kami semua yang mendengarkan, kami semua yang menonton, yang terjangkau oleh siaran live streaming Amazing Ministry ini, boleh diberkati secara keseluruhan. Biarlah mata rohani kami dibukakan tentang kebenaran firman Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang akan membawakan sharing di program Cakap-Cakap tentang Tuhan ini. Tuhan Yesus mari pimpinkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi secara keseluruhan, yang saya kasihi di dalam Kristus, yang pada saat ini sedang menyaksikan tayangan siaran Cakap-Cakap tentang Tuhan yang ditayangkan oleh Amazing Ministry ini. Malam hari ini kita akan mendengarkan sharing tentang firman Tuhan yang bertemakan haram atau halalkah makan darah. Haram atau halalkah makan darah. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Kristus secara keseluruhan yang saat ini menonton acara tayangan Cakap-Cakap tentang Tuhan, ada dua hal yang diharamkan oleh Allah
untuk dimakan oleh manusia. Yang pertama, daging binatang haram. Yang kedua, darah. Kita bahas kedua hal itu. Yang pertama, daging binatang haram. Daging binatang yang diharamkan oleh Allah untuk dimakan oleh manusia itu tertulis pada Kitab Imamat pasal 11 ayat 4 sampai dengan 31. Ya, kita lihat ayat firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Imamat 11 ayat 4 sampai dengan 31. Saya bacakan demikian satu persatu. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikkan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung, janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung rajawali, ering, janggut, dan elang laut, elang merah dan elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya, burung pungguk, burung dendang air, dan burung hantu besar, burung hantu putih, burung ondan, burung ering, burung ranggung, banga menurut jenisnya, merangai dan kelelawar. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya: belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Selainnya segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki empat adalah kejijikan bagimu. Semua yang berikut
akan menajiskan kamu. Setiap orang yang kena pada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang ada membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Yakni segala binatang yang berkuku belah tetapi tidak bersela panjang dan yang tidak memamah biak, haram semuanya itu bagimu, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Haram semuanya bagimu. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, tikus buta, tikus, dan katak menurut jenisnya, dan landak, biawak, dan bengkarong, siput, dan bunglon. Itulah semuanya yang haram bagimu di antara segala binatang yang mengeriap. Setiap orang yang kena kepada binatang-binatang itu sesudah binatang-binatang itu mati menjadi najis sampai matahari terbenam. Kitab Imamat 11 ayat 4 sampai dengan 31 ini menceritakan jenis binatang yang diharamkan oleh Allah bagi manusia supaya tidak dikonsumsi manusia. Hal kedua yang diharamkan atau yang dilarang adalah darah. Bapak, Ibu, dan Saudara pada saat ini menonton tayangan cakap-cakap tentang Tuhan ini, larangan makan darah berkali-kali dinyatakan Allah pada Perjanjian Lama. Ada banyak ayat Alkitab yang mencatat larangan makan darah tersebut. Ya, sangat banyak Bapak Ibu. Bahkan dengan tegas Allah menyatakan hukuman kepada orang yang makan darah. Larangan makan darah tersebut pertama sekali dinyatakan Allah pada saat perjanjian Allah dengan Nuh. Itu tertulis pada Kejadian 9 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Di sini Allah menyatakan larangan makan darah pada saat perjanjian Allah dengan Nuh. Dan selanjutnya Bapak Ibu, larangan makan darah itu disampaikan Allah berkali-kali untuk masa-masa selanjutnya. Tertulis di Imamat 3 ayat 17. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Allah menyatakan larangan makan darah. Kemudian di kitab berikut, yaitu di Imamat 7 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Di ayat berikut, di ayat 27, setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Pada Imamat 7 ayat 27 ini, Allah menyatakan hukuman bagi orang yang makan darah.
yaitu hukumannya dilenyapkan Bapak Ibu. Dilenyapkan dari bangsanya. Cukup ngeri ya Bapak Ibu. Kemudian di Imamat 17 ayat 10. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Tadi kalau di Imamat 7 ayat 27 Allah menyatakan hukuman melenyapkan orang yang makan darah. Di Imamat 17 ayat 10 ini juga Allah menyatakan hukuman bagi orang yang makan darah Bapak Ibu. Allah menentang orang tersebut. Allah menghukum melenyapkan orang tersebut dari tengah bangsanya Bapak Ibu. Tidak main-main ya hukuman orang yang makan darah pada saat itu. Apakah sampai di sini saja? Tidak. Bahwa larangan makan darah itu kembali berkali-kali disampaikan oleh Allah kepada manusia, kepada bangsa Israel. Ada lagi tertulis dalam kitab Ulangan Bapak Ibu. Ya, Ulangan 12 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Hanya darahnya janganlah kau makan, tetapi harus kau curahkan ke bumi seperti air. Allah melarang makan darah. Kemudian diulangi Allah lagi pada pasal yang sama pada pernyataan atau ayat berikut, yaitu ayat 23. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya. Sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Ulangan 12 ayat 24, kembali Allah menegaskan pada pernyataan berikut. Janganlah engkau memakannya, engkau harus mencurahkannya ke bumi seperti air. Kembali dinyatakan Allah, janganlah engkau memakannya, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, apabila engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ada banyak larangan yang disampaikan Allah kepada bangsa Israel yang melarang supaya jangan memakan darah Bapak Ibu. Allah tegas untuk hal ini. Untuk perjanjian lama ini ada lebih kurang 11 ayat yang merupakan pernyataan larangan Allah untuk supaya jangan memakan darah. Bukan hanya di perjanjian lama saja Allah melarang makan darah. Bukan hanya di perjanjian lama saja larangan makan darah tersebut Bapak Ibu ya. Di perjanjian baru juga ada. Ya. Larangan makan darah juga tertulis pada perjanjian baru. Kita buka Alkitab kita bagi kita yang semua pegang Android. Kita buka Kisah 15 ayat 20. Kisah Para Rasul 15 ayat ke-20. Demikian firman Tuhan. Tetapi kita haruslah menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan, berhala-berhala
dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Wow, ternyata di perjanjian baru larangan makan darah juga itu ada, Bapak Ibu, ada saudara semua. Bukan hanya di perjanjian lama saja. Apakah cuma satu? Tidak. Ada ayat berikut, yaitu Kisah 15 tadi yang tertulis pada ayat yang ke-29. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian semua yang sedang menonton acara live streaming Cakap Tentang Tuhan ini, ayo mari kita buka Alkitab digital kita pada proyek masing-masing. Kisah Para Rasul 15:21. Ya, ayat selanjutnya tadi, sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah ibadat. Artinya hukum larangan makan darah tersebut tetap dibacakan di rumah ibadat pada tiap-tiap hari Sabat, Bapak Ibu. Kemudian Kisah Para Rasul 15 ayat 29. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamatlah. Wow, kalau kita menjaga diri dari hal itu, termasuk diantaranya larangan makan darah, berarti kita berbuat baik, kita selamat, Bapak Ibu. Kisah 15 ayat 20 tadi, larangan makan darah itu, Bapak Ibu, itu disampaikan oleh Yakobus pada saat bersidang dengan Paulus, dengan Barnabas, dengan Petrus, dengan rasul-rasul dan para penatua yang berlokasi di Yerusalem. Jadi kisah Para Rasul 15 ayat 20 tadi, ya, firmannya begini, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menunjukkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Nah, ini disampaikan oleh Yakobus pada saat mereka bersidang dengan Paulus, dengan Barnabas, dengan Petrus, dengan rasul-rasul dan para penatua. Mereka pada saat itu bersidang berlokasi di kota Yerusalem. Kemudian ayat 29 tadi, yaitu kamu harus menunjukkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah, selamat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara semua audiens yang sedang menonton acara kami, ayat ini, ayat larangan makan darah ini merupakan ayat yang disampaikan kepada jemaat di Antioquia. Ya, pada perjanjian baru juga. Kemudian ada Kisah 21 ayat 25. Kembali kita buka Alkitab kita. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Ini ditulis juga pada perjanjian baru.
ayat larangan makan darah ini merupakan pernyataan yang disampaikan oleh penatua yang ada di Yerusalem, yang ditujukan kepada bangsa lain yang telah percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang menonton tayangan kami, ketiga ayat tersebut yaitu Kisah Para Rasul 15 ayat 20, Kisah Para Rasul 15 ayat 29, Kisah Para Rasul 21 ayat 25. Ketiga ayat ini ditulis pada masa perjanjian baru setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Bapak Ibu. Ayat-ayat larangan makan darah yang disampaikan oleh para rasul penatua, ayat ini, larangan makan darah ini disampaikan pada perjanjian baru masanya setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, kita sudah membaca, mendengarkan larangan-larangan makan darah, mulai dari larangan makan darah di perjanjian lama sampai perjanjian baru. Pertanyaannya, lantas kenapa banyak orang Kristen yang makan darah? Ya memang Bapak Ibu ya, mengenai makan darah adalah hal yang pro dan kontra di kalangan Kristen. Ada kelompok Kristen yang memperbolehkan makan darah, ada kelompok orang Kristen yang melarang makan darah. Makan darah ini pro kontra. Ada orang Kristen bilang, oh boleh makan darah. Ada orang Kristen yang bilang, oh tidak boleh makan darah. Pro kontra. Kelompok Kristen yang memperbolehkan makan darah pada umumnya membenarkan hal itu juga dengan menggunakan ayat Alkitab, Bapak Ibu. Jadi orang-orang Kristen yang masih makan darah, mereka membenarkan hal itu juga menggunakan ayat-ayat Alkitab. Ya benar Bapak Ibu, ayat Alkitab. Kita buka Markus 7. Ya, Markus 7 ayat 18 sampai 20. Kita baca bersama ya Bapak Ibu. Markus 7 ayat 18 sampai 20. Maka jawabnya, ini perkataan Tuhan Yesus. Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Ayat 19. Karena bukan masuk ke dalam hati tapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ya. Tuhan Yesus berkata, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Artinya apa yang masuk ke dalam mulut, kemudian masuk ke dalam perut, akan dibuang di jamban. Dengan pernyataan ini, Tuhan Yesus menyatakan bahwa semua makanan halal. Ayat 20 lagi dikatakannya, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Jadi ayat ini yang sering dipakai oleh saudara seiman, orang-orang kita Kristen untuk membenarkan hal memakan darah. Jadi dengan pernyataan Tuhan Yesus ini yang menyatakan semua makanan jadi halal, jadi bolehkah makan darah Bapak Ibu, dan bolehkah makan darah semua buat saudara-saudara seiman yang sedang menonton acara ini?
Apakah dengan pernyataan Kristus ini yang menyatakan apa yang masuk ke dalam mulut akan keluar ke jamban itu tidak menajiskan? Dengan demikian semua makan menjadi halal. Apakah darah jadi halal atau jadikah darah itu boleh dimakan? Ini pertanyaannya. Apakah dengan demikian, dengan ayat tadi, bolehkah darah dimakan? Jadi untuk menjawab hal ini Bapak Ibu, kita harus mengetahui suatu ketetapan hukum yang telah ada. Jika hukum itu kemudian mengalami perubahan atau revisi atau amandemen, maka hukum yang berlaku adalah hukum yang terbaru, hukum yang telah direvisi tersebut. Jadi kalau ada suatu hukum yang telah ditetapkan dan berkekuatan hukum mengikat, ditetapkanlah katakan di tahun 2010, kemudian di 2015 direvisi atau diamandemen. Maka yang berlaku mulai tahun 2010 diterbitkan satu hukum, kemudian di 2015 diamandemen, maka mulai 2015 sampai selanjutnya yang berlaku adalah hukum yang terbaru yang telah diamandemen sesuai dengan perubahan. Saya harap kita mengerti sampai di situ. Jadi contoh atau perumpamaan kasus Bapak Ibu ya. Jika pada saat ini di masa pandemi COVID-19 dikeluarkan satu larangan yang berkekuatan hukum secara mengikat untuk mewajibkan masyarakat menggunakan masker jikalau keluar dari rumah, maka semua masyarakat yang keluar dari rumah atau berpergian wajib menggunakan masker Bapak Ibu. Karena sudah ada satu hukum yang mengikat, ada satu hukum yang mengatur masyarakat, yang mewajibkan semua pakai masker. Maka semua masyarakat harus menggunakan masker bila keluar dari rumah atau bepergian. Nah, kira-kira beberapa bulan ke depan pandemi COVID-19 ini kita katakan berakhir. Lalu hukum yang menyatakan semua masyarakat supaya wajib memakai masker tersebut dicabut. Katakanlah itu bulan 7 ke depan dicabut hukum itu. Maka bulan 7 sampai bulan selanjutnya dan untuk seterusnya semua masyarakat bebas tidak pakai masker. Karena hukum yang sebelumnya sudah dicabut. Kira-kira mengerti Bapak Ibu dan semua saudara yang sedang menonton? Sekarang kita teliti. Apakah larangan makan darah tersebut telah dicabut? Kita teliti ayat yang sering dipakai untuk memperbolehkan makan darah yang tertulis pada Markus 7 ayat 18 sampai 20 tadi. Ini ayat-ayat yang sering dipakai oleh saudara seiman yang membenarkan untuk makan darah. Ya. Markus 7 ayat 18 sampai 20 tadi. Kembali saya bacakan ayatnya Bapak Ibu ya. Maka jawabnya, ya di sini huruf besar yang menyatakan itu adalah Yesus. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, ini kata Yesus lagi ya saudara ya.
Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ayat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri semasa dia hidup di bumi, yang disampaikan di dalam pelayanannya. Ayat yang mengatakan semua makanan jadi halal. Apa yang dimakan tidak menajiskan, tetapi apa yang dimakan itu hanya akan dibuang ke jamban. Jadi dengan demikian semua makanan halal katanya. Apakah hal ini menjadikan darah jadi halal dimakan? Apakah dengan pernyataan Tuhan Yesus tadi bahwa larangan makan darah yang telah dinyatakan Allah pada mulai zaman perjanjian lama sampai kepada zaman Tuhan Yesus telah dibatalkan atau telah dicabut oleh Tuhan Yesus sendiri? Ya. Kita lihat ayat Alkitab di Kisah Para Rasul tadi, Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 15 ayat 20. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ini Kisah Para Rasul 15 ayat 20. Kisah Para Rasul 15 ayat 20 ini, saudara, ini disampaikan oleh Yakobus pada saat bersidang dengan Paulus, dengan Barnabas, dengan Petrus, dengan rasul-rasul, dengan para penatua. Jadi ini disampaikan pada saat mereka bersidang dan berlokasi di Yerusalem. Waktunya atau masanya ini disampaikan di perjanjian lama, perjanjian baru, maaf ya, di perjanjian baru setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Bapak Ibu. Kisah 15 ayat 29 tadi. Saya bacakan kembaliannya. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Larangan makan darah ini merupakan ayat disampaikan kepada jemaat yang ada di Antioquia. Ya. Ini juga dituliskan di zaman perjanjian baru yang ditulis setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Ya, Kisah 21 ayat 25, ada satu ayat lagi di perjanjian baru. Demikian firman Tuhan. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Saudara semua, ayat larangan makan darah ini merupakan pernyataan yang disampaikan oleh para penatua yang ada di Yerusalem, yang ditujukan kepada bangsa lain yang percaya kepada Yesus. Dan ditulis setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Jadi ketiga ayat tersebut, yaitu ketiga ayat tersebut, Kisah Para Rasul 15,
ayat 20, ayat 29, dan Kisah Para Rasul 21 ayat 25. Ini ditulis pada perjanjian baru. Ini ditulis setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi tadi ayat yang mengatakan semua makanan jadi halal itu disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Semasa dia hidup di bumi, yang disampaikan pada masa pelayanannya. Ya, itu tadi tertulis di Markus 7 ayat 18 sampai 20. Ini disampaikan Tuhan Yesus sendiri. Yesus mengatakan semua makanan jadi halal, apa yang masuk ke dalam mulut tidak menjijikkan orang. Nah, apakah ini mencabut larangan makan darah? Ya. Jadi jawabannya Bapak Ibu, dengan adanya Kisah Para Rasul 15 ayat 20, Kisah Para Rasul 15 ayat 29, Kisah Para Rasul 21 ayat 25, ketiga ayat yang melarang makan darah, yang tetap dengan konsisten disampaikan oleh para rasul, oleh para penatua, yang disampaikan kepada semua orang percaya, dan disampaikan setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Maka dengan demikian ini menjadi gambaran nyata bahwa hukum larangan makan darah belum dicabut atau belum direvisi atau belum diamandemen atau belum dibatalkan oleh Tuhan Yesus. Ayat di Markus tadi yang mengatakan semua makanan jadi halal tidak menjadikan darah menjadi halal. Markus 7 ayat 20 yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang mengatakan semua makanan jadi halal bukanlah menjadikan darah itu jadi halal. Ini dibuktikan dengan adanya larangan-larangan makan darah yang tetap disampaikan oleh Yakobus, rasul-rasul, para penatua jemaat yang tetap dengan setia menyampaikan larangan makan darah. Berarti hukum larangan makan darah belum dicabut, belum dibatalkan, belum direvisi, belum diamandemen, atau belum ditiadakan. Berarti darah tetap dilarang untuk dimakan. Berarti darah haram. Darah tidak boleh dimakan. Kita sudah mendengarkan Bapak Ibu. Bagaimana firman Tuhan yang menyatakan larang makan darah. Kenapa dilarang makan darah? Karena darah adalah nyawa binatang itu. Ya. Darah adalah nyawa binatang itu, Bapak Ibu. Saya coba buka ayatnya. Kenapa dilarang makan darah, saudara semuanya? Karena darah adalah nyawa binatang itu. Kita lihat Ulangan 12 ayat 23. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya,
sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Wow. Allah mengatakan darah itu adalah nyawa dari binatang itu. Allah mengatakan larangan supaya kita jangan memakan darah yang dicampurkan dengan daging. Karena kalau kita memakan darah yang dicampurkan dengan daging, berarti kita memakan nyawa juga memakan daging. Dan ini sangat gamblang disampaikan di Ulangan 12 ayat 23 ini Bapak Ibu. Ya, kita bedah pelan-pelan. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya. Ya, Allah mengatakan supaya jangan memakan darahnya. Ya, jangan memakan darahnya. Sebab darah ialah nyawa. Ya, darah itu nyawa Bapak Ibu. Seterusnya disampaikan, maka janganlah engkau memakan nyawa. Allah mengatakan jangan memakan nyawa. Berarti kalau kita memakan darah, kita makan nyawa Bapak Ibu. Ya. Ulangan 12 ayat 23 tadi. Janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Jadi ketika kita makan darah yang dicampurkan ke daging atau ke olahan daging, berarti kita memakan dua unsur. Ada unsur nyawa, ada unsur daging itu sendiri. Bahwa di sini dengan gamblang Allah menyatakan kalau kita makan darah berarti kita makan nyawa, karena darah adalah nyawa. Jadi darah tidak terkategorikan makanan. Karena dengan jelas Allah menyingkapkan dua kategori di sini. Kalau kita makan darah yang dicampurkan ke olahan daging, berarti kita memakan dua hal. Kita memakan nyawa, kita memakan daging. Berarti darah bukan makanan, tapi kategori nyawa. Cukup jelas saudara ya. Saudara bisa buka sendiri di Imamat 17 ayat 11 sampai 14. Kedua ayat ini berkata tentang yang mengatakan bahwa darah itu adalah nyawa dari binatang itu. Jadi Bapak Ibu dan saudara seiman yang sedang menonton acara dari Emerging Ministry, yaitu acara cakap-cakap tentang Tuhan, yang malam hari ini kita mendengarkan tema haram atau halal darah. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang larangan makan darah, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan di Markus tadi, ya, Markus 7 ayat 18 sampai 20, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus semasa dia hidup di dalam pelayanannya, yang mengatakan semua makanan jadi halal, bahwa itu tidaklah membatalkan, tidaklah merevisi, tidaklah mengamandemen hukuman atau larangan makan darah. Karena terbukti setelah Tuhan Yesus naik ke surga, bahwa para rasul-rasul, para penatua tetap dengan konsisten menyampaikan kepada jemaat, kepada orang percaya, yaitu penyampaian larangan makan darah. Berarti larangan makan darah adalah tetap berlaku sampai pada saat ini. Dan larangan makan darah belum dibatalkan, belum direvisi.
Ya. Seperti Kisah Para Rasul 15 ayat 21. Ya, saya baca kembali di ayat di atasnya, Kisah Para Rasul 15 ayat 20. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan, berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah ibadat. Nah, ini disampaikan oleh para rasul. Bahwa sampai mereka menyatakan itu, mereka tetap menyampaikan hukuman atau pernyataan larangan makan darah tersebut, Bapak Ibu. Artinya bahwa darah itu masih tetap dilarang. Dengan kita mengetahui kebenaran firman Tuhan malam hari ini, semoga ini menjadi berkat bagi kita dan kita mengambil keputusan untuk memerdekakan diri kita, memerdekakan keluarga kita, saudara kita, daripada kebiasaan makan darah yang dicampurkan pada olahan makanan, Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan kita sudah dengar, bagaimana firman Tuhan yang mengatakan bahwa darah itu dilarang, masih tetap dilarang, atau dengan bahasa masyarakatnya darah haram. Oleh karena itu kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita ambil keputusan perubahan. Kita memerdekakan diri kita. Kita buat keputusan tidak lagi makan darah. Kita sampaikan pada keluarga kita, kepada sanak saudara atau famili kita, kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah semuanya itu menjadi kebenaran yang memerdekakan kita. Sehingga kita berbuat yang baik, berbuat yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini, biarlah semua saudara yang sedang menonton acara ini diberkati. Bapak, Ibu, dan saudara seiman semua yang sedang menonton tayangan cakap-cakap tentang Tuhan di channel atau akun dari komunitas kami Emerging Ministry Medan. Demikian sharing firman Tuhan pada malam hari ini di acara cakap-cakap tentang Tuhan di channel Emerging Ministry Medan. Terima kasih sudah menonton, dan harapan kami bagikan acara ini ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain memiliki pemahaman yang benar tentang larangan makan darah. Harapan kami, biarlah topik atau materi yang saat ini sudah kita dengarkan dapat kita dokumenkan dan kita pelajari topik ini supaya kita bisa melayani orang yang lain, orang di dalam pelayanan kita dapat melayani mereka dengan pemahaman yang baik dan benar yang membuka wawasan berpikir mereka. Sehingga mereka mengetahui kebenaran firman Tuhan tentang larangan makan darah ini, Bapak Ibu. Demikian pelayanan kami malam hari ini. Kami dari Emerging Ministry menyampaikan terima kasih, tetap setia mengikuti acara tayangan kami di cakap-cakap tentang Tuhan. Supaya dengan demikian kita boleh diberkati daripada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang tersampaikan. Kami atas nama Emerging Ministry mengucapkan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa Tuhan. Biarlah semua kami, umat-Mu, jemaat-Mu, siapapun yang telah menonton acara kami dari Emerging Ministry ini, yang kami tayangkan malam hari ini di program acara cakap-cakap tentang Tuhan. Tuhan Yesus, mari berkati kami semuanya Tuhan.
Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu tentang larangan makan darah. Roh Kudus, Tuhan Yesus, merdekakan kami daripada kebiasaan, daripada ikatan makan darah tersebut. Oleh karena Engkau yang telah merdekakan kami, maka kami merdeka mulai saat ini untuk selama-lamanya Tuhan. Biarlah kami hidup melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga hal itu pandang baik dan kami boleh selamat di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami boleh melayani Engkau dari pelayanan Amazing Ministry ini Tuhan. Kami dedikasikan semua buat kebesaran nama Tuhan Yesus. Dan biarlah semua orang yang menonton malam hari ini, mari Tuhan jamah mereka, mari Tuhan berkati mereka, mari Tuhan topang mereka, mari Tuhan merdekakan mereka Tuhan. Biarlah Engkau bawa semuanya kepada kebenaran firman-Mu, sehingga kami hidup dalam kemerdekaan oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara percaya saat berkat Tuhan mengalir, saudara nggak malu-malu nyanyi bagi Tuhan, amin. Siap berikan suara yang terbaik bagi Tuhan, amin. GPP yang siap katakan amin. Katakan amin. Yuk semua tepuk tangan, semua. Semua tepuk tangan atas kepala, come on semua. Mari umat yang diberkati Tuhan, mari dengan suara katakan 1, 2. Sampai tepuk tangan semua, katakan yuk. 1, 2.